Dalam dunia politik, siapapun itu yang menjadi aktor politik atau politikus tidak akan mengenal yang namanya teman, kawan, bahkan saudara sekalipun demi mencapai tujuannya. Begitu pula pada sosok yang jarang kita ketahui. Dia adalah Dr. Subandrio yang pernah menjadi Kepala Badan Pusat Intelijen sekaligus Perdana Menteri di masa Presiden Soekarno. Mengenai riwayat Subandrio sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Namun, dalam video ini kita akan membahas fakta unik mengenai vonis hukuman mati sosok Subandrio. Pasca tragedi Gerakan 30 September 1965, sosok Subandrio yang punya kiprah besar terhadap Indonesia akhirnya ditangkap oleh Majen TNI Amir Mahmud atas perintah khusus dari Jenderal Soeharto. Akhirnya pada tahun 1967, setelah Subandrio ditahan, Subandrio divonis hukuman mati. Proses hukum terhadap Subandrio digelar dalam Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub. Pengadilan menetapkan bahwa tertuduh yang bernama telah bersalah melakukan kejahatan. Anehnya, dakwaan buat Subandrio bukan karena terindikasi beliau terlibat PKI atau terlibat G30S. Pada waktu itu, pengadilan memutuskan Subandrio bersalah karena Subandrio dianggap subversif terkait ucapannya membalas teror dengan kontra teror. Benarkah demikian? Dalam persidangan, sidang berlangsung singkat. Akhirnya Subandrio dijatuhi hukuman mati. Bagi Subandrio, pengadilan itu tidak lebih hanya sebagai sandiwara belaka. Menurut Subandrio, dalam memoarnya Kesaksianku tentang G30S, mereka gagal membunuh saya secara terang-terangan di sidang kabinet 11 Maret 1966. Toh mereka bisa membunuh saya secara konstitusional di pengadilan sandiwara ini. Naik banding saya tempuh hanya sekedar semacam refleks menghindari kematian. Namun, upaya hukuman itu percuma, sebab pengadilannya saja sudah sandiwara. Namun, ternyata nasib mujur masih menyertai Subandrio yang tercatat sebagai duta besar Indonesia pertama untuk Inggris. Reputasi Subandrio sebagai duta besar dan menteri luar negeri menghindari dirinya dari hukuman mati. Kawan dari Presiden Amerika, Johnson, dan Ratu Inggris Elizabeth mengintervensi proses hukum Subandrio dan mengubah vonisnya menjadi penjara seumur hidup. Namun Subandrio selama hampir 30 tahun pada masa rezim Orde Baru, Subandrio menjadi penghuni penjara di sel isolasi terpisah dari narapidana lain sebagai tahanan politik. Di masa-masa itu beliau mengalami depresi. Kata Subandrio yang dikutip dari buku Kesaksianku tentang G30S, kesalahan saya satu-satunya adalah menjadi pengikut setia Bung Karno. Namun kemudian saya tidak menyesal, sebab hal itulah yang menjadi tekad saya. Dan ini merupakan sebuah resiko bagi semua orang yang berkecimpung di dunia politik. Pada tahun 1978, tatkala masih meringkuk dalam penjara, Subandrio ditinggal oleh anak dan istrinya. Subandrio bebas dari penjara pada tahun 1995. Ketika pemerintahan Orde Baru runtuh pada tahun 1998, kebebasan bersuara terbuka bagi siapa saja, termasuk pula untuk mereka yang dulu pernah dibungkam oleh rezim Soeharto, tidak terkecuali bagi Subandrio. Setelah rezim Orde Baru runtuh, Subandrio banyak menulis hingga beliau juga terkadang diwawancarai oleh media terkait nasibnya selama menjadi tahanan politik. Salam.